Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita syukuri nikmat yang sedang kita alami, karena dengan nikmat itu kita berbuat lebih baik. Baik, satu hal yang saya syukuri adalah kesehatan, yang kedua kesempatan. Saya dulu menginginkan punya TV, sekarang betul-betul punya TV. Bagaimana? Setelah punya tentu kita harus optimalkan penggunaannya untuk manfaatkan. Baik, pagi hari ini saya tidak bosan-bosannya akan berbincang tentang perpustakaan sekolah. Sepertinya ini topik yang tidak henti-hentinya kita harus ungkapkan, kita sampaikan supaya selalu ada upaya-upaya perbaikan, peningkatan, sehingga layanan bagi siswa itu akan lebih optimal. Tetapi masalahnya sekolahnya kan daring, seperti itu ya. Sekolahnya kan daring, bagaimana? Sedang waktu tatap muka saja sekolah perpustakaan tidak dikunjungi kok. Ada bukunya juga terbatas, lalu pustakawannya juga terbatas. Kadang-kadang karena ketiadaan pustakawan maka dikunci. Lalu ada seumbruk masalah yang berkait dengan perpustakaan sekolah sebetulnya. Lalu saya mencoba ngobrol tentang perpustakaan sekolah. Loh, apakah ini tidak mubazir? Gitu kan, persoalannya kan seperti itu ya. Apakah ini tidak mubazir toh? Gitu ya. Ya, saya pikir tergantung kita ya. Tetapi saya punya tujuan yang jelas bahwa dengan cara ini saya membuka wawasan dan menghidupkan semangat yang sudah redup tentang bagaimana perpustakaan itu bisa sebuah pelita di tengah kegelapan. Itu ya. Jadi yang pertama saya ingin mencoba mulai dulu deh dari bagaimana menjadikan perpustakaan itu sebuah center of excellence. Jadi semua orang ketika berbicara perpustakaan adalah jantung pendidikan ya, tapi jantungnya tidak sehat dibiarkan, ini juga malah tidak bagus, bukan? Jadi tapi sebaiknya saya tak minum dulu ya biar bersemangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi, bagaimana perpustakaan sekolah di saat kelas-kelas daring seperti ini ya. Sementara di perpustakaan sekolah itu juga ada seabrek masalah. Yang bermasalah, yang tidak tentu tidak menghadapi masalah ini enjoy saja, karena semuanya berjalan apa adanya, seperti adanya ya. Petugas membuka pintu perpustakaan, kemudian menyiapkan segala sesuatunya, merapikan, kemudian stafnya menuju ke pos masing-masing, menyiapkan kelengkapan dan apa saja yang diperlukan untuk hari ini. Itulah gambaran ideal dari sebuah perpustakaan. Dan kalau kelasnya daring itu tidak berarti perpustakaan tidak bisa dikunjungi, bukan?
ya. Perpustakaan kan bisa juga menyediakan beberapa sudut untuk daring, ya, dengan memenuhi protokol yang ada, tetap saja bisa berlangsung, dan semuanya kembali pada mindset kita bagaimana melihat sesuatunya. Oke, jadi kita berangkat dari posisi perpustakaan sekolah itu dalam struktur organisasi. Nah, itu tadi. Jadi idealnya memang pengelola perpustakaan adalah orang yang punya passion terhadap dunia pustaka. Artinya dia memiliki satu visi, ya, dan ke depan bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa ditunjang atau didorong oleh keberadaan perpustakaan sekolah dengan cara yang hebat. Jadi pertama memang itu yang kita cari. Jadi pimpinan sekolah di dalam mereka menempatkan, memposisikan staf untuk bertanggung jawab di perpustakaan harus memperhatikan faktor-faktor tadi. Tidak seperti zaman dulu, misalkan diisi guru yang jamnya sedikit, misalnya seperti itu ya, kekurangan jam. Nah, kemudian lalu ya pokoknya sisi-sisi yang negatif tentang perpustakaan dan penempatan tenaga di sana itu hendaklah disisihkan, ya, diganti dengan konsep yang lebih positif dan mengena begitu. Jadi pertama mungkin tidak mudah mencari orang yang punya passion pada dunia perpustakaan, ya, mungkin. Tapi ini sebuah keharusan karena bidang ini memang membutuhkan sebuah empati dan afeksi. Jadi tidak salah lah kalau kita pimpinan misalnya membuat sebuah semacam kuesioner begitu lah ya, tentang bagaimana atau siapa, apakah Anda untuk mengisi posisi ini, ya, itu ya. Kalau di KPK ada TWK, ini jika perlu TWK seperti itu, tes wawasan keperpustakaanan, seperti itu ya. Dan rewardnya ya tentu saja ada reward. Nah, supaya tambahan tugas dengan tanpa tambahan reward tentu tidak menarik, kecuali orang yang memang punya passion, ya. Tidak disuruh saja mau dia mempromosikan diri, tapi alangkah menjadi lebih bijak kalau untuk menempatkan seseorang di sana. Yang pertama tadi saya usulkan adanya TWK, tes wawasan keperpustakaan. Nah, jadi mereka yang lulus tes itu nanti akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Yang kedua, ya, untuk sebuah motivasi, sediakan anggaran untuk posisi ini, ya, karena ini sebuah tugas tambahan, walaupun misalnya ya, ini sudah pas dengan jumlah deskripsi tugas mereka, ini jumlah ini ya. Tetapi Anda harus tahu bahwa, atau memang Anda juga sudah tahu ya, bahwa perpustakaan itu tidak mudah, dia memerlukan keahlian khusus. Dan memang idealnya perpustakaan sekolah itu mempunyai tenaga atau pimpinan yang dengan latar belakang
ilmu perpustakaan. Tidak sulit sebetulnya mencari tenaga itu, karena di kota ini ya, di setiap kota ada jurusan perpustakaan di perguruan tinggi, apakah itu D3 atau S1 ya. Tentu itu bisa dipakai sebagai sumber ya untuk mendapatkan tenaga kan ya. Jadi tidak perlu ini secara lagi kan, tinggal menghubungi, adakah alumni-alumni yang bisa bekerja di tempat kami. Nah, masalahnya kan finansial mungkin ya, tapi itu urusan lain ya yang harus dipecahkan oleh lembaga itu, karena perpustakaan tidak boleh tidak, harus ada, dan keberadaannya harus dikelola dengan profesional ya. Itu yang kedua, jadi keberadaan dari tenaga untuk mengelola perpustakaan sekolah itu pertama harus profesional dan punya visi yang sesuai dengan tujuan perpustakaan itu sendiri. Dan dia harus punya imajinasi sehingga ketika menghadapi problem-problem yang ada, dia mempunyai solusi yang kreatif ya, tidak terbentur dengan norma-norma yang kaku, tetapi dia mempunyai cara-cara yang luas untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Juga harus mempunyai kemampuan berkolaborasi, berjejaring, karena sebuah pekerjaan seperti ini untuk saat ini tidak cukup dengan mengandalkan sibuk sendiri di dunianya, tidak. Jadi harus mempunyai jejaring yang luas untuk mendapatkan informasi dan berkolaborasi, karena itu memudahkan tugas Anda sebagai pustakawan. Nah, kemudian seorang pustakawan sekolah tidak bisa bekerja sendiri dengan beban tugas yang banyak. Dia tetap membutuhkan tenaga pembantu. Minimal, sangat minim sekali, itu harus ada satu asisten yang membantu di sisi misalnya administrasi, kemudian ya seperti itu ya. Karena kemarin saya melihat ada sebuah perpustakaan dengan buku yang luar biasa banyaknya dan tidak terpakai. Ini gimana kok bisa begini, padahal pengadaan buku itu juga tidak murah ya. Apakah tidak ada database yang bisa menjadi rujukan berapa buku yang harus diproduksi dan disebarkan kemana saja? Itu seharusnya ada database yang canggih lah. Karena penggunaan dana itu kan harus efisien. Di satu sisi kita kekurangan dana, di sisi lain dananya digunakan tidak tepat sasaran. Ini tentu sebuah hal yang tidak positif ya. Oke. Jadi itu. Kemudian jika perpustakaan itu merekrut guru, tentu dengan beberapa pertimbangan tadi ya, bahwa yang bersangkutan memiliki kecintaan, wawasan, dan kalau belum ada, itu harus ada upaya dari lembaga untuk memberi pelatihan atau memagangkan atau mendatangkan konsultan atau bagaimana supaya perpustakaan di sekolahnya itu tidak asal-asalan gitu. Karena orang yang baru memasuki dunia perpustakaan kemudian diserai tugas itu tentu meraba-raba. Saya sering membaca keluhan-keluhan dari tenaga pustakawan yang rekrutan baru ya, di sebuah grup di medsos itu, yang mengeluhkan hal-hal yang sangat elementer karena tidak mempunyai bekal. Nah, ini adalah sebuah kesalahan ya, karena tentu tidak begitu mestinya ada
yaitu tadi pelatihan, penataran, atau juga ada pembinaan tentang keperpustakaanan itu. Lalu yang berikutnya menjawab pertanyaan atau pertanyaan yang saya buat sendiri dan saya coba jawab sendiri. Ya, misalnya begini, minimal kalau perpustakaan itu butuh tenaga lebih dari 1, minimal 2, ya 1 tidak mungkin. Ya kalau mungkin itu karena ya dipaksakan saja, ya sebenarnya tidak mungkin. Ya. Nah, lalu bagaimana menyiasati kekurangan tenaga yang ada? Itu bisa dilakukan adanya volunteer, ya, artinya relawan, dan relawan itu bisa juga diadakan dari siswa-siswa kita. Kalau kita menempatkan anak di sekolah di tempat lain untuk magang, saya pikir tidak salah kalau kita memagangkan siswa di sekolah kita sendiri juga. Tentu untuk hal-hal tertentu saja, untuk hal-hal yang ada relevansinya dengan kekhususan, misalnya praktek dan sebagainya, ya kita bisa saja menempatkan ini dalam jadwal yang lain, ya. Untuk jadwal-jadwal tertentu yang bisa dilakukan di internal lembaga, kita gunakan saja mereka secara bergiliran untuk membantu tugas di perpustakaan. Ya. Ini tidak masalah, saya pikir, ya. Tergantung bagaimana pengelola sekolah itu mengatasi persoalan ini secara bijak dan cerdas, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah tentang pengadaan buku. Ya. Pengadaan buku di sekolah nampaknya terkendala, ya. Banyak buku, tapi kita lihat itu hanya buku teks, ya. Dan ya bagaimana kita bisa berharap adanya kegemaran membaca kalau sekolah hanya diisi dengan buku teks, ya. Dan itu sangat menyita tempat juga, karena tempat-tempat yang mestinya diisi dengan buku-buku yang beragam, isinya hanya seragam, sehingga tentu masuk saja sudah jenuh kita melihatnya, ya. Tetapi kalau itu diisi dengan buku yang beragam sesuai dengan relevansinya dengan tuntutan sebuah perpustakaan sekolah, maka itu akan memberi daya tarik, ya. Nah, pengelolaannya pun menjadi masalah karena konsentrasi staf yang terbatas itu akhirnya hanya terbatas mengelola buku-buku teks itu tadi yang jumlahnya berjibun. Wah, belum lagi menyampul, memberi label, mengklasifikasi. Kemudian setelah semua beres, buku ditaruh di gudang. Mari kita pikir bahwa ini adalah sebuah masalah besar, gitu, ya. Kita tidak bisa mendiamkan. Lalu bagaimana? Ada beberapa sekolah yang melakukan upaya misalnya dengan menghibahkan buku-buku yang sudah tidak terpakai atau berlebihan ke sekolah lain. Ini positif, ya. Atau bisa juga barter, tetapi tentu sulit karena banyak sekolah mempunyai kebutuhan yang sama juga, mempunyai persoalan yang sama. Jadi ini memang masalah yang harus dipikirkan di puncak organisasi. Ini harus dipertimbangkan matang-matang, membuat perimbangan antara buku teks dengan buku non-teks untuk perpustakaannya. Jadi kalau yang
pengadaan itu hanya konsentrasi pada buku teks, ya, sementara buku non teks yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi, dan durasi berlakunya juga sangat relatif, ya, maka ini menjadi masalah. Jadi meminjamkan pada anak buku teks untuk durasi yang lama bisa menjadi solusi, tapi rata-rata anak kan tidak mau dititipi. Misalnya, satu anak kamu saya pinjami buku setahun, ya kan, mereka pasti menolak, ya, kebanyakan menolak karena pertama mungkin anaknya kos, ya, lalu takut bukunya rusak dan sebagainya, ya, dan banyaklah alasan-alasan yang seperti itu yang terjadi saya amati di dunia perpustakaan sekolah, ya. Oke, tentang buku. Jadi yang pertama, pengadaan buku hendaknya tidak terfokus pada buku teks, ya, harus ada perimbangan. Lalu jumlahnya tidak harus berlebihan. Saya pernah pada tahun sekian puluh tahun yang lalu itu masuk di sebuah perpustakaan sekolah, buku teks yang datang dari pemerintah itu jumlahnya berdus-dus, tidak pernah dibuka. Lalu kemana akhirnya buku itu dilarikan? Ini kan sebuah kemubaziran, ya, mubazir, ya. Sementara kita butuh yang lain yang lebih mendesak, buku yang ada kita tidak bisa menggunakan karena tidak relevan, seperti ini. Nah, kemudian ini mencoba membahas yang aktual saja dengan ada keberadaan pandemi, ya, di mana sekolah tidak lagi dilakukan secara tatap muka dan minat baca juga tidak terlalu bagus masih. Lalu bagaimana menjadikan perpustakaan ini tetap menjadi learning resources, ya, pusat pembelajaran yang sangat membantu. Nah, ini perlu kita diskusikan dengan teman-teman, mencari ide-ide yang segar untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Jadi penggunaan kelas di saat pandemi, penggunaan perpustakaan itu bisa dijadwalkan. Jadi ketika sekolah belum tatap muka, itu kan tidak berarti perpustakaan harus ditutup, tetapi tetap dibuka dengan protokol seperti itu, ya. Dan yang kedua, perpustakaan dilengkapi dengan materi-materi yang digital tentunya. Ada beberapa sekolah yang sudah mempunyai fasilitas itu, dan kalau tidak, bisa juga akses itu bisa dimulai dari mana saja, dari rumah dengan koleksi-koleksi digital yang ada di perpustakaan sekolah tentunya. Ini satu solusi yang lain. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah tenaga. Hanya ya harus jujur saja menjawab, kalau sekolah mempunyai jurusan teknologi digital dan program itu tidak dilakukan, berarti ini luput dari perhatian. Ya, di sekolah itu ada jurusan IT. Tapi ketika perpustakaan menghadapi masalah ini, potensi itu tidak dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan juga. Nah, ini kan menjadi masalah. Kan bisa saja mestinya salah satu deskripsi dari jurusan IT itu diperbantukan untuk mengembangkan perpustakaan sekolah yang kondisinya daring seperti itu, sehingga layanan perpustakaan itu daring. Itu seperti itu kan, ya. Baik, demikian selintas tentang perpustakaan sekolah yang
tentu tidak bisa tuntas hanya dalam perbincangan 30 menit pagi hari ini yang tujuannya hanya untuk mendorong ya bahwa pustakaan sekolah dalam kondisi apapun harus tetap hidup dan bergerak ya. Dan itu ada semacam panggilan dari saya untuk membantu teman-teman itu tetap menjaga semangatnya. Saya pernah satu saat itu melakukan kunjungan ke sebuah perpustakaan sekolah dasar di ibu kota yang luar biasa ya. Saya pikir ini ya begitulah, tetapi tentu ini butuh donasi atau pendanaan yang tidak main-main ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya semuanya bisa bergerak ke sana yang sejauh ada concern yang baik, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan apakah hari ini teman-teman menyempatkan diri mengunjungi perpustakaan sekolah yang bertugas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.